Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kita dari kelompok 13 akan mempresentasikan sebuah judul yang berjudul Islam di Dunia, Sejarah dan Perkembangannya. Dan untuk anggotanya terdiri dari saya sendiri, Diana Bilatasya, dengan NIM akhiran 0065, Saudari Arsyada dengan NIM berakhiran 0044, dan Saudari Aisyah Safna dengan NIM yang berakhiran 0071. Baik, untuk slide yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Arsyada. Dipersilakan. Oke, sejarah Islam. Sejarah berdirinya agama Islam. Next slide. Oke. Agama Islam pertama kali lahir di negara Arab, di mana kedatangannya diawali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman dan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rasul. Selain itu, Nabi Muhammad pun menyebarkan Islam kepada seluruh kaum Arab. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau pada tanggal 20 April tahun 571. Nabi Muhammad itu adalah seorang yatim piatu dengan ayahnya bernama Abdullah bin Abu Muthalib yang wafat saat berdagang, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab yang meninggal saat beliau berusia 7 tahun. Next slide. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyendiri dan bertafakur di Gua Hira. Hingga pada akhirnya, pada 17 Ramadan atau 6 Agustus tahun 611, beliau dikunjungi oleh malaikat Jibril yang datang untuk menyampaikan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Dengan wahyunya yaitu, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dengan turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad dipilih sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Rasul yang terpilih, Nabi Muhammad memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran tersebut dan mengabarkan kebenaran ke seluruh umat di dunia. Sejak masa itu, Nabi Muhammad bertekad untuk melaksanakan tugasnya dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Yang pada awalnya beliau hanya mengajarkan kepercayaan tersebut pada orang terdekatnya secara tertutup. Secara perlahan, dakwaan beliau mulai disampaikan secara terbuka dan dari dakwaan beliau ada yang menerima dan tentunya ada yang sangat menolaknya. Tantangan hebat tersebut datang dari kaumnya sendiri, yaitu suku Quraisy. Pertentangan tersebut berujung pada kejaman terhadap kaum muslimin dan ancaman pembunuhan beliau. Maka Nabi Muhammad SAW pun hijrah keluar Mekah menuju ke kota Yathrib. Di sana Nabi Muhammad lebih diterima, di mana banyak penduduk Yathrib bersedia untuk memeluk agama yang diajarkan. Dan adapun strategi dakwah yang Nabi Muhammad SAW lakukan adalah yang pertama, yaitu menanamkan iman pada sahabat. Nabi Muhammad SAW memperkenalkan tauhid pada para sahabat dan kaumnya sebagai dasar kehidupan manusia, di mana hakikat penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari ajaran ini adalah ketika seseorang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia wajib itu untuk mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari, termasuk dalam membela kepentingan agama dan membela Islam.
Maksud inilah yang membuat para sahabat Nabi Muhammad rela berkorban demi membela agama Islam. Strategi yang kedua yaitu dakwah secara bertahap. Dalam berdakwah, beliau menggunakan tahapan dan strategi yang jelas, di mana beliau memulai dengan keluarganya sendiri sebelum menyebarkan ke lingkungan terdekat, dan kemudian dilanjutkan ke masyarakat luar sedikit demi sedikit. Selain itu, Rasul juga mengajak para sahabat yang disegani oleh bangsa Quraisy untuk ikut serta dalam menyebarkan agama Islam. Rasul juga mengajarkan nilai-nilai Islam dan cara menjalankan ibadah secara bertahap, seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, dan sebagainya. Kemudian, dakwah yang ketiga yaitu manfaatkan potensi yang ada. Nabi Muhammad SAW menggunakan potensi manusia yang ada dalam dakwahnya secara efektif. Salah satu caranya adalah dengan menikahi Khadijah dan mengajak pamannya yang memiliki kekayaan berlimpah untuk memberikan dana untuk dakwahnya. Selain itu, Rasul juga memiliki sahabat yang memiliki pengaruh besar dalam suku Quraisy. Merekalah yang membantu dan melindungi Rasul dalam perang. Nabi Muhammad SAW juga memanfaatkan potensi intelektual sahabatnya demi kepentingan penyebaran agama Islam, seperti Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, dan Abdullah bin Mas'ud. Keunggulan diplomasi dan dakwah Nabi Muhammad SAW menyebabkan umat Islam memasuki fase yang sangat menentukan. Saat peperangan antara Madinah dan Mekah terjadi, banyak penduduk Mekah yang sebelumnya menolak ajaran Islam berbalik untuk memeluk Islam. Next. Kemudian setelah kematian beliau, Nabi Muhammad SAW, beliau digantikan bukan dengan Nabi, melainkan dengan khalifah. Ada 4 khalifah yang menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW. Disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, muncullah kekaisaran Arab seperti Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, dan kekaisaran Utsmaniyah yang menghubungkan daya dari keempat khalifah pertama Islam. Sudah. Oke, baik. Presentasi akan dilanjutkan dengan saya sendiri, Jana Blatasya, dengan judul Sejarah Islam di Dunia. Untuk pembukaan mengenai persebaran Islam di dunia. Penyebaran Islam dimulai tak lama setelah wafat Nabi Islam, Muhammad pada tahun 632. Perdagangan yang terhubung ke banyak daerah telah membantu dalam penyebaran Islam. Selama hidupnya, komunitas Muslim di semenanjung Arab hadir karena konversi ke Islam. Pada abad-abad pertama, Islam masuk dan memiliki pertumbuhan cepat di bawah kekhalifahan Rasyidin dan Umayyah. Dinasti Muslim segera didirikan dan selanjutnya kerajaan seperti Bani Abbasiyah, Morabitun, Seljuk Turki, Mughal di India, dan Safawi di Persia, serta Utsmani termasuk yang terbesar dan terkuat di dunia. Dunia Islam memiliki pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang canggih pada masa itu. Ilmuwan, wisatawan, astronomi, dokter, dan filsuf telah memberikan kontribusi bagi keemasan Islam. Perdagangan dan politik telah menyebabkan penyebaran Islam dari Mekah hingga Cina dan Indonesia, di mana komunitas Islam terbesar menetap di sana. Saat ini ada sekitar 1,1 miliar hingga 1,8 miliar Muslim menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di dunia. Islam di dunia. Poin pertama, Islam muncul di semenanjung Arab pada abad 7 Masehi ketika Nabi Muhammad SAW mendapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, setelah kematian Rasulullah SAW, Islam berkembang ke Samudra Atlantik di barat dan Asia Tengah di timur. Poin ketiga, munculnya Islam sebagai kerajaan-kerajaan Umayyah, Abbasiyah, kerajaan Seljuk atau Turki Seljuk,
Ottoman Empire, Mughal Empire, India, dan Kesultanan Malaka telah menjadi kerajaan yang kuat. Poin yang terakhir, pada abad ke-18 dan 19 Masehi, banyak daerah Islam jatuh ke tangan penjajah Eropa. Setelah Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Ottoman runtuh, kerajaan Islam terakhir menyembah bumi. Untuk penjelasan lebih lanjut, Semenanjung Arab sebelum kedatangan Islam adalah daerah yang sangat terbelakang. Banyak orang Arab yang penyembah berhala dan pengikut lain dari agama Kristen dan Yahudi. Mekah saat itu adalah tempat suci bagi orang-orang Arab, karena di tempat ini ada berhala agama mereka dan ada juga sumur Zam-Zam, dan yang paling penting adalah Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun, ia dikunjungi oleh malaikat Jibril. Setelah itu, ia mengajar ajaran Islam secara diam-diam kepada orang-orang terdekat yang dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun, yang pertama masuk Islam. Dan kemudian secara terbuka kepada seluruh penduduk Mekah setelah turun wahyu Al-Quran surah Al-Hijr ayat 94. Dan pada tahun 622, Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya pindah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini dinamakan hijrah. Sejak itu dimulai kalender Islam atau kalender Hijriah. Warga Mekah dan Madinah berjuang dengan Nabi Muhammad SAW dengan hasil yang baik, meskipun ada di antara umat Islam yang tewas. Muslim akhirnya menjadi lebih kuat dan menaklukkan kota Mekah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Seluruh jazirah Arab di bawah kendali Islam. Baik, mungkin itu saja yang dari saya. Selanjutnya, yang terakhir, presentator terakhir adalah akan dibawakan oleh saudari Asya Sapna. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di dunia. Perkembangan Islam di dunia ada 4. Yang pertama, Khulafaur Rasyidin, kedua Bani Umayyah, yang ketiga Bani Abbasiyah, dan yang keempat Turki Utsmani. Untuk yang pertama, Khulafaur Rasyidin. Pada tahun 632 Masehi, wafatnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar diangkat sebagai khalifah. Pada tahun 633 Masehi, mulailah pengumpulan Al-Quran. Pada tahun 636 Masehi, perang antara Romawi sehingga Ajnadin atas Suriah, Mesopotamia, dan Palestina bisa ditaklukkan. Tahun 661 Masehi, Ali bin Abi Thalib meninggal karena dibunuh. Tahun 660 Masehi, setelah sekitar 6 bulan Khalifah Hasan memerintah, 2 kelompok besar yaitu kekuatan Islam, pasukan Hasan Khalifah di Kufah, dan pasukan Muawiyah di Damaskus. Yang kedua, kerajaan Bani Umayyah. Tahun 661 Masehi, Muawiyah menjadi khalifah dan mendirikan sebuah kerajaan Bani Umayyah. Tahun 669 Masehi, mempersiapkan peperangan untuk melawan Konstantinopel. Tahun 677 Masehi, melakukan penyerangan peperangan Konstantinopel yang pertama kali tetapi masih gagal. Tahun 679 Masehi, melakukan penyerangan peperangan Konstantinopel yang kedua tetapi gagal karena Muawiyah meninggal pada tahun 680. Tahun 700 Masehi, tentara Muslim melawan Afrika Utara dari kaum Barbar. Tahun 717 Masehi, Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Pembaharuan yang hebat dijalankan. Tahun 725 Masehi, tentara Muslim melawan Nimes di Perancis.
tahun 749 Masehi, kekalahan tentara Umayyah di Kufah, Irak di tangan tentara Abbasiyah. Tahun 750 Masehi, Damaskus ditaklukkan oleh tentara Abbasiyah dan runtuhnya kerajaan Bani Umayyah. Untuk yang ketiga, kerajaan Bani Abbasiyah. Tahun 752 Masehi, berdirinya sebuah kerajaan Bani Abbasiyah. Tahun 763 Masehi, pendirian kota Baghdad, kekalahan tentara Abbasiyah di Spanyol. Tahun 809 Masehi, wafatnya Harun ar-Rasyid Al-Amin dan diangkat menjadi khalifah. Tahun 814 Masehi, terjadinya perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Al-Amin yang terbunuh dan Al-Ma'mun yang menjadi khalifah. 1055 Masehi, penyerangan tentara Turki terhadap Baghdad. Tahun 1091 Masehi, berakhirnya pemerintahan Islam di Sisilia karena penyerangan bangsa Norman. Tahun 1095 Masehi sampai 1099 Masehi, dimulai pertama kalinya perang salib dan tentara salib mengalahkan Baitul Maqdis dan mereka membunuh semua penduduknya. Tahun 1144 Masehi, Nuruddin Zengi mengalahkan Edessa dari tentara Kristian. Perang salib kedua berlaku. Tahun 1187 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan Baitul Muqaddis dari tentara salib. Perang salib ketiga berlaku. Tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol melakukan penyerangan dan menghancurkan Baghdad. Ribuan penduduk Baghdad terbunuh. Tahun 1260 Masehi, kebangkitan umat Muslim Islam, kerajaan Bani Mamluk Mesir merupakan sebuah pertahanan umat Muslim yang ketiga terakhir setelah Mekah dan Madinah. Untuk yang terakhir yaitu kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1000 sebuah pemerintahan yang kecil di Turki di bawah Turki Seljuk didirikan di barat Anatolia. Tahun 1301 Masehi, Osman I menyatakan bahwa dirinya sebagai seorang sultan dan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Tahun 1402 Masehi, Timurlen, Raja Tatar Mongol menghabiskan tentara Utsmaniyah di Ankara. Tahun 1451 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi seorang pemimpin pemerintah. Tahun 1687 Masehi, wafatnya Sultan Muhammad IV. Tahun 1804 Masehi, kebangkitan dan pemberontakan bangsa Serbia yang pertama. Tahun 1815 Masehi, kebangkitan dan pemberontakan bangsa Serbia kedua. Tahun 1826 Masehi, kekalahan tentara laut Utsmaniyah di Navarino dan pembunuhan secara massal tentara elit Janisari. Tahun 1830 Masehi, kemerdekaan Greece dan berakhirnya peperangan. Tahun 1853 Masehi, awal perang Crimea. Tahun 1856 Masehi, berakhirnya perang Crimea. Tahun 1912 Masehi dan 1913 Masehi, perang Balkan pertama dan perang Balkan kedua. Dan pada tahun 1924 Masehi, khalifah dihapus dan berakhirnya sebuah pemerintahan kerajaan Turki Utsmani. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang kelompok 13 sampaikan untuk presentasi pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di grup dan kita akan berdiskusi ketika Google Meet. Baik, kita minta maaf, saya mewakili kelompok 13, minta maaf jika ada kesalahan kata sengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.